Jadi kan di komen katanya kan dulu kan apa gubernur TikTok, gubernur konten ya kan. Ya jadi nggak masalah Ron. Yang mengatakan seperti itu kan mungkin 1.000 orang, 2.000 orang mengatakan seperti itu. Tapi kan 500.000 orangnya mendukung. Nggak masalah. Eh, negara demokrasi terakhir mungkin ya. Negara demokrasi Ron. Kalaupun ada yang mengatakan seperti itu, gak masalah. Nanti dikoreksi sama follower-follower kita yang lain tuh mengkoreksi pasti. Jadi memang selalu ada perdebatan. Tapi memang yang seperti itu SDM rendah biasanya. Kita tuh mematikan Ron ketika yang komen kita itu orang-orang yang kita anggap SDM tinggi, tapi ngeritisi kita. Meskipun itu sakit, kita harus koreksi. Nah, Tapi kalau misal kemudian kita dikatakan sama orang-orang yang SDM-nya kurang bagus, rendah, belum teredukasi ya kita harus siap mental dan batin aja. Biasa itu. Iya Bi. Tapi Bi, sama satu lagi. Kadang yang menjadi kebingungan itu seperti hal mungkin terjadi di hari ini gitu ya Bi ya. Dulu saya main TikTok pun tidak pernah merasakan hal-hal yang mungkin semu seperti ini. Kemudian banyak orang yang typing tidak sesuai dengan apa yang kita suguhkan. Nah, kan seperti itu Bi. Apakah kita harus kembali mengedukasi agar orang-orang itu bisa tahu, bisa kenal kita? Kan kalau kayak gitu kan menghabiskan waktu juga, Bi. Artinya. Ya. Mungkin sekarang saya juga merasakan kejenuhan dalam arti loh. Aku biar live-ku nggak kok ini, nggak kayak gini gitu loh, Bi. Nggak banyak aturan A, si B, si C. Aku bisa melakukan apa yang aku mau ketika aku live kan kayak gitu, Bi. Gini Ron, kalau kita dikoreksi orang itu ya, kita akan melihat dari dua sudut pandang dulu. Ya, Ini yang ngerti kita itu kan ada dua tipikal manusia, yang memang dia guru cuma tapping, atau kemudian dia itu memang orang yang care sama kita. Kalau memang orang itu isi muatan daripada komennya itu care sama kita, narasi yang membangun, ya kita okein. Contohnya misal kayak gini Ron, aku tuh kalau di komen orang, Pak, Bapak kan sekarang ada DPR, sebaiknya Bapak kalau ngomong di ini tidak perlu, karena saya pikir Bapak lebih banyak hal yang bisa disampaikan dengan baik. Orang-orang kayak gitu pasti aku akan dengerin Ron. Udah kelihatan kalau orang seperti itu cerdas. Tapi kalau orang kayak misal DPR kok TikTokan ya kan? oh iya, paham, paham. Wah, orang menteri semua ya TikTokan. Oh iya. Oh iya, dari berarti kalau untuk Papi melihat orang itu mempunyai SDM rendah atau enggaknya itu kan dari iya Bi, betul. Mungkin dari typing itu udah kelihatan ya Bi ya, dengan bahasa yang dia sampaikan. Iya, Kelihatan. Dan gini Ron, kita kan nggak pernah bisa tahu Ron ya, yang pakai bajunya rongkat itu siapa. Kamu kan punya baju rongkat, ya kan? Terus kemudian baju rongkat tersebut itu digunakan orang, habis gitu orangnya itu ternyata resek di room orang lain lah. Orang seperti itu kan kamu anggap kadang-kadang, oh gara-gara dia pakai baju rongkat, maka kamu harus mendukung dia. Oh enggak Ron, kita menilai perbuatan dia dulu. Perbuatan dia benar nggak? Kalau perbuatan dia salah, ya kita nggak perlu mendukung lagi. Meskipun nanti kalau orang yang fanatik sama kita cut itu pasti kecewa, marah, dan bawa teman-temannya untuk head kita. Tapi nggak apa-apa Ron. Itu bertahan nanti cuma 2 minggu sampai 1 bulan Ron. Ya setelah itu, ya nanti itu orang-orang lain itu yang support kita itu akan lebih banyak. Kita nggak masalah kehilangan 500 fans, ya, untuk mempersilahkan 5.000 fans untuk masuk Ron. Nggak masalah. Gitu loh. Karena jangan sampai gara-gara gerombolan baru, kemudian ini Ron, membuat gerombolan-gerombolan lama itu
Risi Isi, atau risi, orang-orang ya. yang iya jangan sampai seperti itu kan. Ya, iya ya, Bi. Oh, ketika kau nanti nyalek atau kau nanti itu bikin tim ses suatu ronron, itu nanti orang pakai baju Tom Lee Wafa itu malah malah orang itu ada loh Ron. Jangan salah kamu. Karena ada seperti itu, Pak. Ini gimana kok ada tim ses yang Bapak kok malah malah orang ya tak bilang ya tangkap aja Pak tak bilang. Tangkap aja. Saya nggak ngakuin seperti itu. Mungkin yang ditangkap itu setelah itu kehilangan Ron. Dia pasti kan punya pasukan. 100 orang itu praktis sudah nggak mungkin dia respect sama aku lagi. Tapi kan nggak masalah Ron. Kita kehilangan 500 orang, 1000 orang. Tapi nanti 10.000 orang akan tetap jatuh hati sama kita. Ya, Ya. Jadi ya wes biasalah. ya. Kita ini jangan suka dipuji-puji orang yang salah. Iya, Bi. Kayak dulu Ron ya, Green North ya. Dilarang pakai sendal kalau di Green North harus bersepatu. Itu kan banyak orang sakit hati. Tapi kan ketika kemudian diedukasi seperti itu orang makin lama makin pinter Ron. Loh Mas Wanto. Kalau kita ngomong spender Ron ya, jadi gini. Menurutku spender TikTok itu tidak lebih dari 100 ya secara turnovernya. Jadi nggak lebih dari 100 spender itu Ron. Spender yang kuat loh Ron, yang bisa mencapai level 40 dengan waktu yang bersamaan itu loh Ron. Pasti cuma 20-30 biji lah. Sebenarnya kalau orang itu kita mendapatkan spender itu cuma 5 biji aja Ron. Itu yang di level 25, 30, 40 itu sudah most powerful people Ron di sini. Ya. Dan orang-orang seperti itu tuh lihat dari personality kita. Gitu loh. Bukan berarti penonton itu kemudian yang levelnya nggak ada itu salah. Enggak. Kita juga butuh penonton-penonton yang tanpa level sekalipun. Untuk tap-tap layar atau apa. Itu kan dukungan kita. Tapi kan bagaimanapun hal-hal seperti itu tuh kita harus waspada Ron. Jangan-jangan kita didukung oleh orang yang salah. Ya. Nanti. Kadang-kadang kita kalau benar ya, misal nih kita perang narasi sama orang, terus kemudian di medsos dianggap kita yang menang. Kalau udah dianggap menang, jangan dilanjut-lanjutin Ron. Ya kan kayak kejadian kemarin tuh. Ya aku kayak apa namanya Ustadz. Kalau udah sekali kita ngomong ya sudah jangan dibahas lagi gitu loh. Kalau kita bahas terus, lama-lama aku yang salah, Ron. Iya. Lama-lama yang salah aku jadinya nanti. Jadi lebih baik lebih baik ini. Lebih baik kita ya cukup lah, nggak usah membuktikan lagi. Ibaratnya gini, kalau main UFC, ya. Kalau lawan udah tergeletak itu ya jangan dipukuli lagi. Jangan dipukuli, betul. Selesai sudah lah. Bisa aja. Cukup. Seperti itu. Itu bijaksana kita nanti. Apa? Bahas nggak apa-apa. Kita kan nggak teman-teman. Bacain komen tapi. Yang chat aku ini ada utusan presiden. Di handphone ini. Iya, pantesan kok. Aku kalau bawah ini aku nggak terlalu tak lihat, Ron. Aku justru lihat ini loh. Ada orang mau dibantu. Iya, Beb. Udah panglima, mainannya udah menteri. Oh.
Tapi kan kita juga nggak perlu merespon orang-orang yang apa namanya, yang menurut ya saya nggak merespon orang itu kan nggak ada salahnya juga kan, Bi. Yang pertama karena saya mungkin nggak kenal, yang kedua saya tahu algoritma bahwasanya kita kita orang itu kan juga observasi ya, Bi ya. Artinya ini orang dulu konten-konten ini nggak ada yang apa itu namanya, ya kita terus terang aja nggak ada yang FYP kok dengan cara seperti ini FYP, akhirnya kita juga kan males gitu Bi buat ngerespon Bi. Ya, betul. Tuh, Dan kita ngapain, mending kita buat VT-VT yang bisa menghibur orang atau ya, dikasih orang atau menarik dan perhatian orang kan dan, gitu Bi. dan gini Ron, dan gini ada hal lagi yang perlu diingat buat orang-orang yang dianggap besar di TikTok kayak kamu nih. Aku ngingetin aja. Jadi gini, jangan pernah ada lagi itu, ada kayak kata quotes, jangan jadi orang baik nanti kita dimanfaatin. Ya, itu kata-kata itu bahaya sekali tuh. Ya. Jadi kan banyak tuh. Kamu kan juga dulu pernah ngeluh di aku juga, cuma kan tak diemin. Hampir semua orang hebat, hampir semua orang terkenal ngomong, aku nggak mau baik-baik lagi sama orang nanti dimanfaatin. Ini bahaya. Itu nanti membuat orang-orang baik itu akhirnya terdistrak untuk nggak bantu orang lagi, Ron. Padahal kewajiban kita untuk membantu orang. Perihal kita diingat dilupakan itu urusan lain. Karena kata-kata seperti itu berarti kita sudah minta untuk kita dapat balasan. Gitu loh, Ron. Contohnya kayak kita amal. Contohnya kayak kita baik sama orang. Kalau misal kamu ikhlas ya kamu nggak ungkit-ungkit lagi. Ya, Bi. Karena bahaya. Bahaya kata-kata seperti itu bikin orang-orang yang baik akan malas berbuat baik lagi. Sangat bahaya sekali. Oh, iya. Ya kata-kata. Karena kalau aku sih, aku sering bikin quotes di Instagram. Masih kayak, ya selama bisa manfaatin aku ya silakan manfaatkan. Ilmu ini juga nggak dibawa mati, Ron. Ya selama kita bisa bantu orang, rezeki orang udah dibagi-bagi. Iya, gitu. Jadi ya janganlah berbuat baik. Iya, gitu. Janganlah berbuat baik, apapun itu jenisnya. Iya, dipahami. Siap. Ya, jadi kayak kita nggak mau dimanfaatkan orang lagi loh, ya apa sih? Wong kita ini hidup itu untuk bermanfaat. Toh. Iya, dipahami. Terus banyak juga orang yang adu-adu domba. Ya, biarin aja nggak apa-apa. Ron. Kalau kitanya solid di internal itu, siapapun yang mau mengganggu persahabatan kita itu akan tetap tersingkir dengan sendirinya. Kalau kita kasih validasi malah justru menjadi-jadi orang nanti. Biarin aja, anyepin. Iya, Bi. Iya. Makanya dari kemarin itu tadi kan kayak khusus teman-teman Roni kayak Widya, Kopi, tiba-tiba kan bahas sendiri Bi. Tadi siang itu kayak bahas karena istrinya Kopis itu, loh Roni kok ada masalah gini, coba telepon Roni. Tapi Kopis nggak telepon, terus ketemu Widya karena mungkin kenal, terus ngobrol. Roni ada masalah gini-gini. Mungkin ya lewat FYP-nya apa Kopi seperti itu loh Bi. Artinya kan orang-orang kayak Kopis Widya kan mungkin sudah kenal Roni loh. Gak mungkin Roni kayak gini kan, kayak gitu loh Bi maksudnya Bi. Ya Ron. Kaget akhirnya. Ya nggak apa-apa, perspektif orang beda-beda. We can make everyone happy, bro. Ya kalau aku intinya sih dari dulu ya kita akan tetap ngeramut fans-fans yang teredukasi, fans yang fanatik sama kita. Tapi fanatisme itu juga harus ada batas. Kalau enggak nanti itu fans kita itu bisa nyerang kemana-mana. Iya Bi, yang dikhawatirkan itu Bi. Ya bahaya sekali. Jadi nanti
Bukan kita yang nyerang orang lain, tapi fans kita. Iya, yang khawatir itu karena mungkin dia ngefans sama kita, dia nggak terima kalau kita diperlakukan seperti itu, dia komentar nggak pakai pikiran, langsung ngetik-ngetik, itu kan bahaya, Bi. Ya banyak Ron. Kan ketika kita beroposisi dengan orang, pasti kan orang semuanya kan punya fans Ron. Fans orang yang lain-lain pasti juga nggak terima kan kalau ada orang yang dia sukai itu dihujat sama fans kita sendiri. Ya maka kita harus waktunya berhenti. Kita justru malah harus bahas yang lain-lain saja. Iya, saya mungkin ada 5 akun mungkin, Bi. 5 akun yang isinya itu mungkin seperti yang Papi bilang itu, Bi, ya. Mungkin dia udah, saya scroll sampai bawah itu mulai saya live di Jogja pertama kali kenal sama Mami, dan sampai hari ini itu isinya itu memang tentang saya aja, Bi. Mau saya live sama Papi, mau siapapun, yang penting itu semua itu tentang saya itu, Bi. Mungkin Ya, ada 2 akun yang seperti ya itu. gini loh Ron. Mau Pak Jokowi pun dulu yang nggak suka sama dia kan hampir 50%. Iya. Kenapa ya? Dari coblosan itu kan kelihatan. Iya. Mau Pak Prabowo pun yang nggak suka sama dia kan Pak Iya. Prabowo menang 58%, ya kan? Yang nggak suka dia kan berarti kan Iya. 42% manusia di Indonesia, ya itu biasa. We can make everyone happy. Nggak bisa semua orang itu kita tuntut untuk selalu baik sama kita, nggak bisa. Iya, sampai mungkin nanti Papi coba lihat di rekodan. Kemarin saya naikin orang, Bi. Aku, ini Ron, ini kelemahanku ini. Iya, Bi. Aku ini orang yang sangat-sangat jarang sekali lihat rekodan. Iya, Bi. Iya, Dan aku sangat jarang sekali orang yang lihat DM. iya, Jadi, maaf, maaf. ya enggak maaf, karena aku menjelaskan diriku aja. Iya, lupa kalau Papi repot. Iya, itu. Enggak, Ron, bukan repot, Ron. Bukan repot. Kalau bisa bicara repot dan tidak itu sebenarnya kan subjektif ya. Cuma lebih kepada gini loh. Kita tuh lihat rekordan ya nggak pro sama kita misal. Nanti kita emosi-emosi sendiri. Ngapain itu loh, Ron? Ngapain? Lebih baik kita lebih baik kita mengutarakan fokus kita terhadap hal-hal yang lebih positif. Jadi kalau hal-hal yang negatif ya aku santai-santai aja. Masih banyak positif-positif lain yang diambil orang. Iya. Enggak, Bi. Kemarin Roni live sama orang mana ya, lupa, Bi. Pokoknya beliau itu sampai hari ini tuh punya apa, teman-teman? Punya koleksi apa itu namanya, baju dari Wafa sampai 15-an mungkin, Bi, kalau nggak salah ya, teman-teman. Nah, saya tanya, Bi, loh, Mbak, sampean itu koleksi baju Deli Wafa dari zaman kapan? Dari zaman Deli Wafa yang Wasukabe sampai hari ini. Ya artinya kan orang-orang itu beli karena memang kemarin orangnya yang cerita sendiri kalau saya suka. Padahal perempuan ya, Bi, ya. Maksudnya artinya perempuan itu kalau sama kaos kan nggak terlalu ya, Bi, beda sama laki-laki ya, Bi, ya. Ya. Nah, artinya ya Roni mikir, Bi, kenapa wong dari zaman dulu kita juga orang juga udah tahu brand Deli Wafa kan seperti itu, Bi, ya. Kenapa kok baru hari ini kalian melakukan hujatan-hujatan, percikan-percikan yang membuat orang lain itu beropini, oh ternyata kayak gini. Justru orang-orang yang seperti itu menurut saya itu orang yang baru tahu, Bi, gitu loh, Bi. Orang yang baru tahu brand Deli Wafa di hari-hari ini seperti itu loh, Bi. Nah, gak apa-apa, Ron. Orang kayak gitu kan biasa. Karena kan kembali lagi ya, Ron, ya. Kembali lagi gini. Ya kata-kata paling bagus ya, we can make everyone happy. Kita nggak bisa bikin semua orang suka sama kita. Ya, ada orang-orang baru
nggak usah khawatir dengan hujatan orang baru. Nanti kalau kita orang yang hujat kita kan lama-lama cari tahu tentang kita, personality kita, lama-lama bisa jadi dia itu ya fans yang tertunda. Tapi memang kawan-kawan ya, mempunyai follower itu pedang bermata dua. Kalau misal mendukung luar biasa, kalau menghujat luar biasa, nah, itu hati-hati. Kalau saya lihat ya, kayak misal musisi sekarang nih ya, kayak lihat bagaimana kehidupan para orang-orang yang kayak mungkin kayak Rian Arifin, Anggun, Sambal Anggun Jos, itu pasti ya nggak suka, yang nggak suka pasti ya ada. Tapi kan dukung lebih banyak. Terus kayak Denny Caknan, Gilga Sahid itu kan juga dihujat-hujat. Aku ya kalau misalnya aku berpikir aja, kasihan sama mereka ini. Mereka ini tugas mereka ini nggak hanya cuma berkarya, tapi menyiapkan mental untuk ada kata-kata yang kurang berkenan itu kasihan. Ya Ron ya. Iya. Dan ya tapi itu resiko kan, resiko orang punya follower, punya TikTok kan itu. Ya jadi beberapa orang-orang yang dihujat-hujat itu kasihan. Tapi kalau aku sendiri sih lihat-lihat hal seperti itu sih, ya sudah kan, seleksi alam, seleksi waktu. Ya nanti akan. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bagaimana? Kalau aku kan memang kan apa Ron ya, untuk ini aja aku nggak pernah posting di VT loh, udah sebulan kali ya, mau sebulan ini. Ya, tunjukkan bahwa kemudian nggak harus update VT juga kok aku untuk tetap dapat komentar dari orang-orang yang tak anggap baik.